الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال أيضا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yakni apabila manusia dapat memanfaatkan dari usianya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kita semuanya ini adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemarin tanggal 25 November diperingati sebagai HUT PGRI, yakni sosok seorang guru yang dipuja dan dipuji, yang sangat berharga dalam menjalankan perintahnya, mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dari sosok guru lahirlah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, bahkan menjadi anak-anak yang soleh, berguna bagi masyarakatnya, bangsa dan negara. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau definisi guru itu terpatut kepada orang yang bertitel S ataupun M yang ada di belakang namanya, maka sangat sedikit sekali orang yang bergelar guru di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semua kita berpotensi menjadi seorang guru, seorang muallim yang memberikan petunjuk, memberikan pengarahan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita bisa bermanfaat, berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita. Maka kategori guru itu tidak terlepas dari tiga hal, yakni selain dia mengajar, dia mendidik. Selain dia mendidik, mengarahkan. Dan selain dia mengarahkan, melatih seseorang yang diajarnya itu. Maka dari kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar sarjana pendidikan, bukan hanya sekedar seorang ustaz maupun para kiai, semua. Karena dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang di antara kita semua memakai huruf man, isim mausul, tidak memandang itu besar ataupun kecil, perempuan atau laki-laki, dia muda ataupun tua, siapa yang bisa menunjukkan jalan-jalan kebaikan, baik berupa ilmu pengetahuan maupun dari segi kemanfaatan yang lain, maka dia berhak mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengajarkannya, sebagaimana pahala orang yang dia kerjakannya itu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita walaupun kita sebagai seorang pedagang, kita bisa menjadi muallim. Walaupun kita sebagai seorang tukang sayur barangkali hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka kita juga bisa mendidik keluarga dan saudara-saudara kita dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka kata guru itu tidak terputus kepada orang-orang yang bertitel sarjana, tetapi kepada kita semuanya lah kita meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang paling tinggi. Karena kalau sudah mendedikasikan dirinya, aku ingin mengajarkan kebaikan, maka
dia berpotensi menjadi seorang guru. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah di ayat 11-nya itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat di antara kalian semua orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara kehidupan yang tersisa yang kita miliki ini, kita potensi yang paling kuat untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menjadi guru bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, maupun bagi saudara-saudara terdekat kita. Kalau bisa lebih luas lagi, kita ajarkan semuanya dan bermanfaat dari apa yang kita ajarkan. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan seorang guru dengan 5 hal. Yang pertama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau seseorang diri itu mengajarkan dari apa yang dimiliki itu, dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan para nabi dan rasul. Karena nabi dan para rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan. Innama bu'istu, kata Nabi, li muallim, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, kata kita saat ini hadirin. Maka para nabi, para rasul, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada umatnya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menyebarkan ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada dirinya dan disebarkan kepada umatnya, untuk mencerdaskan. Maka kata lain hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan seorang guru karena dia telah menempuh jalan para nabi dan rasul. Memang jalan para nabi dan rasul itu tidak seindah yang kita bayangkan, tidak bertabur pujian, jalannya tidak beralaskan karpet yang merah. Kadang-kadang guru masih kondisinya sangat memprihatinkan, tetapi Allah muliakan dirinya karena ilmu yang diajarkannya itu. Kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apabila di antara kita mau mengajarkan, mau mendidik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang baik dan soleh dan solehah, maka keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan amal jariah untuk seorang guru tersebut. Kita semua yang berpotensi itu. Tidak ada kalimat-kalimat yang guru itu berikan kepada seorang itu menjadi kalimat-kalimat yang buruk, pastilah kalimat-kalimat yang baik. Maka salah satu di antara amal yang tidak terputus, idza mata ibnu Adam, sekalipun dia mati anak Adam itu, maka tidak akan terputus. Yang salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka seorang guru pastilah memiliki kemampuan, dan dari kemampuan itu mengajarkan anak itu sampai bisa, dan terlahirlah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dari berkat guru itu. Maka walaupun guru itu sudah meninggal hadirin, walaupun guru itu sudah puluhan tahun, tetapi murid-muridnya sampai saat ini masih mengenang jasa oleh seorang guru. Maka begitu banyaknya pahala yang mengalir terus kepada orang-orang yang mendedikasikannya sebagai seorang guru. Dan kita semualah berpotensi dari itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, Allah muliakan seorang guru itu karena profesi seorang guru, seorang muallim, seorang murabi itu tidak akan pernah lekang dengan waktu. Beda dengan para pejabat, para ketua. Hari ini kamu disambut dengan kompang, disambut dengan ibu-ibu majelis taklim, diulu-ulukan di masyarakat karena engkau adalah seorang pemimpin, seorang anggota dewan barangkali. Tetapi masa jabatan itu akan habis, dan tidak sedikit hadirin orang yang turun jabatannya tidak ada lagi yang menghormatinya. Bahkan jangankan menghormati, menyapa dia pun kadang-kadang tak kenal, padahal dulu dia seorang pejabat yang pernah mampir di perumahan kita. Beda dengan guru hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Walaupun dia namanya tidak setenar seorang pejabat, jalannya ke tempat tersebut tidak ada yang menyambut, tetapi ilmunya akan terus berkembang. Dari itulah
penduduk langit, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang demikian itu, maka pantaslah tidak akan pernah lekang oleh waktu nama seorang guru. Yang keempat, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang guru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu mengembangkan potensi yang apa yang dia miliki, yaitu dan dia ingin mentransferkan kepada seseorang, dan seseorang itu ingin menjadi penerusnya. Siapa di antara yang terbaik yang bisa mengembangkan seorang ilmunya kecuali guru? Guru memiliki semuanya, hadirin. Maka ada ungkapan, guru memang tidak hebat, tetapi orang-orang hebat itu terlahir dari seorang guru. Maka kemuliaannya apa yang pantas disematkan dalam dadanya? Guru memiliki pahlawan tanpa tanda jasa. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keempat yang khatib sampaikan ini membuat kita terenyuh dan terharu betapa besarnya, betapa agungnya dan mulianya seorang guru. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang kita dari solat Jumat ini, pulangnya kita dari ibadah ini membuat kita, ayo kita benahi dari keluarga kita. Kita mulai dari melihat dari diri kita ini. Kalau kita memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan anak kita, pastilah kita ingin menjadikan guru terbaik untuk keluarga kita, minimal menjadi ayah yang baik, menjadi seorang murabbi yang baik. Karena kita tidak lama lagi akan meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, dan anak kita lah yang akan menjadi penerusnya. Maka ada ungkapan seorang preman, walaupun bapak ini nak seorang petani, seorang preman masa lalu ya nak, tapi engkau jangan pernah menjadi seperti bapak. Kau harus lebih hebat daripada bapak. Maka bapak, setia daya bapak nanti, engkau harus menjadi orang yang baik. Dengan kalimat sedemikian, hadirin, bapak itu seandainya meninggal dunia dan anaknya menjadi anak soleh, maka tidak menutup kemungkinan amal terus, jariah terus akan mengalir kepada seorang ayahnya ini yang selalu memberikan bimbingan dan pesan-pesan kepada anaknya, lebih-lebih kepada keluarga besarnya. Ayo, jangan sampai kita terpisah di dunia lalu Allah pisahkan kembali di akhirat karena kita tidak menyebarkan kebaikan dan ilmu yang kita miliki untuk kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Sekali lagi, kata guru tidak terputus kepada orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi kita semualah kita berpotensi kuat untuk menjadi seorang guru, bisa mencerdaskan, bisa membimbing, dan bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.